Cukup lumayan. Nah, itu berarti kan yang paling muda. Nah, yang paling bandel. Matic-nya Yang paling AT atau CVT? bandel itu AT tetap. Oli yang bagus? Oli yang bagus itu pasti yang asli. Emang ada oli palsu kok? Itu kalau yang cap menurut kuning? saya, cap kuning boleh, cap yang lain juga nggak apa-apa. Kalau Yang cap merah kayak agak takut di oplos ya. Guys, gue baru tahu tadi abis nonton YouTube Domo transmisi, karena kan gue tuh kepikiran loh, gue mau pulang kampung, sedangkan oli Matic gue itu sudah kilometernya sudah 75.000, bukan lagi malahan, 77.000 loh. Gue belum ganti oli Matic. Terus gue nonton YouTube-nya Domo transmisi, itu katanya harus ganti tiap 20.000 km. Gimana gue nggak deg-degan? Masalahnya gue pulang kampung bolak-balik udah pasti 2.000 lebih. Gua khawatirnya 80.000. Sedangkan kalau kemarin gua ngobrol-ngobrol sama orang bengkel katanya 80.000. Gue deg-degan juga sih. Mobil gue sudah di sini, kayaknya udah dikerjain. Gue mau langsung ngobrol-ngobrol sama Ko Freddy-nya. Halo Ko, minta waktunya sebentar ya Ko. Ya, Ko masuk ke channel YouTubeku, kita mau ngobrol-ngobrol ya Ko ya. Siap, Om. Jadi gini Ko, mobilku ini sudah 77.000. Terus aku nonton video Koko bilang oli Matic harus ganti tiap berapa kilo kok? 20.000. Aduh, ini gimana kok? Tadi kan udah diganti nih, gimana kok? Apakah berbahaya atau gimana? Enggak sih, cuma jumlah olinya udah jauh berkurang. Sedikit Iyalah, banget keluarnya. Dikit banget gitu. Tuh, tinggal segini. Tapi belum terlambat kan kok? Belum, cuman ya sudah lumayan lah ya. Sudah lumayan 77.000. Ya, jadi sebaiknya itu ganti oli Matic tuh tiap berapa kilo kok? Kalau kita saran 20.000 ganti sih. Nah, mungkin nanti teman-teman pasti akan ngomong trik marketing nih kok. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bebas. Karena saya juga sama nih, kalau misalkan ganti oli mesin ya, aku tuh selalu ganti tiap 5.000. Udah betul. Ketika saya bilang itu, wah itu trik marketing. Guys, gue nggak jualan oli. Tapi boleh tahu kok alasannya mungkin oli mesin tiap 5.000 atau 10.000, kenapa sama oli Matic-nya? Kalau oli mesin ya, kita ngomong oli mesin dulu. 5.000 itu kalau untuk yang semi sintetis, biasanya kita maksimal 5.000. Kalau yang full sintetis itu bisa 10.000. Cuma kalau mau diganti lebih awal, belum sampai kilometernya diganti, itu lebih bagus. Oke. Karena kita harus pertimbangkan faktor macet. Macet itu mesin tetap kerja, Om. Iya, benar sih. Setuju ya? Setuju. Mesin tetap kerja. Walaupun secara kilometer mungkin nggak nambah. Betul. Tapi karena kena macet, mesin tetap kerja. Itu panas, tetap panas. Oke. Kualitas oli itu bisa menurun akibat panas. Oli yang bagus? Oli yang bagus itu pasti yang asli. Emang ada oli palsu kok? Jadi, Serius? Oke, mungkin tips cara beli oli yang asli. Wah, ini baru nih. Pastikan belinya itu kalau bisa di bengkel terpercaya lah. Kita ngomong bengkel terpercaya ataupun di ATPR-nya bisa, itu pasti kualitasnya terjamin asli. Ataupun di SPBU, tempat pengisian bensin yang ada jual oli, itu kalau yang cap kuning? saya, cap kuning boleh, cap yang lain juga nggak apa-apa. Kalau yang cap merah kayak agak takut di oplos ya? Itu bisa kita bilang keasliannya terjamin. Kalau di marketplace, banting-banting harga terlalu murah itu patut dicurigain. Curiga teman-teman. Ya, oli palsu itu sebenarnya oli bekas yang di recycle, didaur ulang, dikasih bahan tertentu supaya warnanya berubah. Ya kita nggak tahu. Efek sampingnya kok? Atau mungkin itu? Efek sampingnya itu secara pelumasan itu udah nggak layak sebenarnya. Yang ada nanti besi sama besi gesekan. Ini yang nggak kalah penting juga nih. Mungkin saya tanya yang receh-receh dulu. Beratnya nanti ke belakangan. Nyalain mesin kok, itu kan khusus untuk mobil yang dengan ada engine start, misalkan ini kan harus 3 kali. Jadi 1 kali atau 3 kali? Tergantung brand mobilnya. Misalnya Toyota Rush, ini kan aku harus 3 kali ya? 3 kali ya. 2 kali baru nyala semua. Baru Begitu ketiga. yang kita injek rem, yang ketiga baru dia starter ya. Lebih awetan yang itu atau langsung injek rem sekali langsung? Kalau menurut saya, kita nyalain dulu semua. Oke. Biar sistemnya kebaca dulu, sudah siap untuk starter, baru di starter. Memang agak ribet. Tapi ngaruh ke kawetan? Pengaruh. Sedikit saran juga kalau menurut saya, pas kita mau matiin mobil, itu usahakan AC dimatiin dulu, audio juga dimatiin. Kasih waktu sebentar, 1-2 detik baru kita matiin. Oke. Begitu waktu kita nyala, posisi belum nyala juga AC, belum nyala juga head unit, misalnya audio belum nyala, kita nyalain. Jadi untuk beban start awalnya itu
supply dari aki itu kuat untuk starter. Jadi akinya nanti bakal lebih awet juga kayak gitu? Harusnya bakal lebih awet. Ini ya sering pro dan kontra. Pada saat di lampu merah kok, itu kalau terutama mobil yang ada auto hold ya, itu mendingan gigi dibiarin di D, auto hold, atau dinetralin dulu, mungkin rem tangan. Kalau kita ngomong yang nggak ada fitur auto hold-nya ya, itu kalau menurut saya bagusnya tetap di N. Oh, tetap di N. Kalau terlalu lama itu nggak bagus untuk transmisi, karena prinsipnya kalau di posisi D itu dorongan dari oli matic itu sudah ada, walaupun ditahan oleh rem. Begitu kita lepas rem, itu kampas langsung gesekan, friction. Jadi sebaiknya di N. Sebaiknya di N. Sebaiknya di N. Kalau udah terlalu lama. Kalau masih sebentar-sebentar nggak ada masalah. Terus AT atau CVT? Saya timnya AT, Om. Timnya AT ya? Timnya AT. Mungkin nggak, kalau kita ngomongin ke mobilku ya, mobilku ras ini kan AT ya. Jadi penjualan paling laris kan kayaknya belakangan tuh dipegang Ras, Terios, sama XL7. Waktu itu saya sempat bilang kan, kesamaan dari ketiga mobil ini adalah Matic-nya AT. Bener ya kok ya? Mungkin apakah orang Indonesia tuh mungkin kebutuhannya adalah cukup AT aja, atau sebenarnya peruntukannya gimana sih kok AT sama CVT ini mungkin? Kenapa brand tadi yang disebutin tadi itu yang jadi puncak di penjualan terbanyak itu salah satunya karena 7-seater, Om. Kita nggak boleh lupa itu juga. Oh iya, 7-seater. Karena faktor 7-seater. Di Indonesia mobil penjualan terbanyak mungkin 7-seater ya. Cuma kenapa AT, CVT yang tadi yang disebutin kayak XL7 itu dari pabrikannya mungkin merasa LMPV ini masih pantas dipakein transmisi AT, yang kita kan nggak tahu ya. Betul. Berarti gampangnya kalau AT itu peruntukannya mungkin masih cocok untuk daerah di Indonesia ya. Mungkin banyak tanjakan dan segala macam. CVT mungkin lebih nyaman di perkotaan gitu ya kok ya, gampangnya ya. Plus minus sih. Tapi AT sama CVT tetap lebih irit CVT ya? Menurut saya CVT apa tergantung jauh kaki? lebih irit. Oh, tetap lebih irit. CVT lebih irit. CVT bisa lebih irit dibanding AT. Terus ini kesalahan umum yang dilakukan oleh pemilik mobil, terutama mobil Matic. Kesalahan mungkin gitu. Kesalahannya itu biasa karena faktor penggunaan bisa, pemakaian. Nggak bisa kita lepas juga, perawatan juga penting. Jadi kalau contohnya penggunaan itu, misalnya mobil belum berhenti total, kita udah pindah ke gigi sebaliknya. Tadi posisinya maju, belum berhenti total, kita udah masuk ke gigi mundur. Nah, itu ngaruh ya kok ya? Pengaruh. Bukan mitos ya? Di dalam transmisi, perputaran itu begitu kita mundur itu arah sebaliknya gitu. Nggak instan langsung rusak, tapi kalau untuk jangka panjang pasti ada keausan di dalam transmisi. Termasuk ini nggak kok, kalau misalkan posisi mobil habis jalan nih, aku suka ngasih tips kan, habis jalan nih dari D, itu sebelum parkir di P gitu ya, saya selalu minta dinetralkan dulu. Betul. Itu bener? Setuju itu. Itu pengaruh ke, emang apakah pengaruh ke nanti start awal kan suka jeduk nih kalau kita nggak kayak gitu, itu bener? Ya, betul. Kenapa kita ke N rem tangan itu kita biar pasti mobil ini udah berhenti total, Om. Kadang ada tempat parkir yang mungkin agak miring, entah miringnya ke belakang, entah miringnya ke depan. Kalau kita belum berhenti total, waktu kita nanti masuk ke P, kita lepas rem, itu mobil masih akan ada sedikit bergeser. Nah, kalau ada dapat posisi yang bergeser itu, begitu kita nanti dari P mau ke R lagi, pas begitu kita nyalain, nanti akan keras itu transmisi. Dan akan bunyinya lumayan kasar, keras. Itu sering terjadi di mobil-mobil, contohnya Ribbon. Mungkin kalau Om tahu kasus-kasus awal Ribbon keluar, banyak yang keluh jeduk, dari ya? P ke R itu bunyinya keras banget, letak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa diminimalisir dengan cara kita kalau berhenti harus total baru kita ke P. Caranya ke N, rem tangan, lepas rem, injek lagi, baru kita ke P. Terus mungkin ini barangkali ada kejadian itu teman-teman, ketika mobil terutama Matic ya, lagi berhenti mendadak di jalan, itu respon pertama atau langkah pertama kita harus ngapain gitu? Jadi kita harus bisa bedain dulu. Kalau lagi jalan tiba-tiba kita injek gas nggak mau nambah lagi kecepatan, dan itu mobil CVT, ada kemungkinan beltnya putus. Tapi kalau mobil yang tiba-tiba transmisinya pas kita mau pindahin, kok enteng banget, nggak ada, kan harusnya masuk ke R ada sedikit rasa gimana gitu ya, ada rasa, ada perpindahan, ada masuk gear gitu. Kalau nggak ada, itu ada kemungkinan dari tuas transmisinya yang bermasalah. Nah, sebenarnya ya itu balik lagi sih, kita harus lihat dulu kasusnya apa, baru kita bisa tahu, oh ini masalahnya di sini.
Jadi langkah pertama kontak Domo transmisi ya. Bisa. Kontak towing juga bisa, Kak. Kontak towing bisa. Cuman jangan panik. Jangan panik ya. Jangan panik. Khawatir kan orang panik ya. Mungkin langkah pertama teman-teman nyalain hazard dulu, terus mungkin dipinggirin kalau memungkinkan. Dan mungkin ini tips sekali lagi pertanyaan terakhir ya. Tadi udah banyak teman-teman ya. Cara memilih mobil Matic, terutama mobil second. Kalau mobil baru mungkin nggak pusing kok. Kita ngomong dari sisi transmisi aja. Betul, ya. transmisi aja. Kalau transmisi, kalau saya pastikan kita begitu kita nyalakan mobil, pastikan kondisi saat dingin dulu. Kita nyalain sampai RPM turun udah idle, indikator panasnya udah mulai naik atau indikator dingin lampu birunya udah hilang. Oke, kita coba masuk tuas transmisi ke gigi mundur, ke gigi maju, lihat ada hentakan atau enggak. Kalau nggak ada hentakan, oke, aman. Selanjutnya, begitu kita masuk gigi mundur atau maju, dari mobil ada respon nggak? Begitu kita lepas rem, mobil meluncur maju atau meluncur mundur. Ada atau enggak? Kalau nggak ada, itu tanda tanya. Masuk D, nggak ada respon. Diem aja. Kita toel-toel gas juga nggak jalan. Nah, itu tanda tanya. Itu udah ada problem. Harus dipancing di satu, baru jalan. Nah, itu udah problem. Terus pada saat jalan, kita harus tes sampai ini ke gigi puncaknya. Gigi puncaknya. Misalnya mobil ini 4 speed, kita usahakan tes sampai gigi 4. Perpindahannya bagus atau enggak. Ada perpindahan yang mungkin pas di gigi 3 ke gigi 4-nya, RPM-nya naik nggak wajar. Harusnya di 2000-an sudah pindah gigi, tapi ini sampai 3000-an baru pindah. Ini udah ada gejala slip namanya. Berarti dia akan kesulitan masuk ke gigi 4, contoh. Atau di MID nanti ada muncul, beberapa mobil dia ada muncul. Transmission need service misalnya. Begitu dia masuk safe mode, nanti dia ada muncul. Tapi kalau yang nggak ada indikasi, biasanya lampu D-nya kedip. Intinya mobil ini sebenarnya pengen nyampein sesuatu ke kita. Tapi karena dia nggak bisa ngomong, dia kasih tunjuk. Entah itu lampu D-nya kedip, atau nanti dia ada MID-nya muncul, transmission need service. Kok ini ngomongin soal Oli Matic, mungkin tadi ada sempat kelewat. Jadi saya kemarin kan diminta ya untuk nanti sekalian 80.000 aja sekalian kita flashing. Kenapa ini nggak di flashing kok? Ada tujuan positif, ada negatifnya. Dari Nah. sistem penggantian oli Matic secara flashing. Flashing itu kan menggunakan alat mesin. Oli yang baru nanti untuk nekan oli yang lama. Sampai oli lama keluarnya itu sewarna dengan oli yang masuk. Baru proses flashing selesai. Tapi yang kita khawatirkan, pada saat proses flashing itu ada kotoran yang naik dan itu nyangkut di body valve. Efeknya setelah itu bisa jeduk. Case terparah pun bisa ada seal yang sobek karena faktor usia dari seal udah jelek. Begitu kena tekanan mesin flash, itu nanti dia bisa sobek. Efeknya setelah flashing mobil jadi jeduk. Tujuan positifnya, oli lamanya tuh keganti semua. Tapi kita nggak tahan dengan pusing dengan efek negatifnya. Sama ini kok. Ada isu yang sering komen di YouTube saya itu XL7 itu sering rembes mesin atau oli mesin dan segala macam, itu sebenarnya hoax atau gimana sih sebenarnya? Pernah nggak yang datang ke sini? Untuk XL7 dengan kasus ada rembes oli itu kita belum. Kalau R3 sudah. Karena mungkin faktor usia. R3 mungkin udah lebih lama ya. Berapa kira-kira itu kilometer sudah berapa atau berapa? 100 ribuan. Oh ya udah lama sih. Terus mumpung saya lagi di sini nih, kok ada nggak pernah mobil Matic yang usianya masih muda tapi harus masuk bengkel gitu? Kondisi transisi. Apa itu? Contohnya itu ada satu CR-V Turbo. Coba kita Ini lihat kita tutup dulu ya, Om. Ya tutup dulu nih. Kilometernya berapa itu kok? 70-an. 70.000. 70.000. Wah, lebih mudah dibandingin mobilku loh. Mobilku ini 77.000, ini 70 ribuan. 70 ribuan 2020. 2020. Berarti baru mau 5 tahun. Nah, boleh spill nggak sih dia perbaikannya berapa? Cukup lumayan. Nah, itu berarti kan yang paling muda. Nah, yang paling bandel. Matic-nya AT atau CVT? Itu AT tetap. Kita ambil contoh R3 tuh jarang loh yang datang ke sini dengan Matic problem sampai harus diturun, bongkar segala macam. Ras. Kalau ras lumayan banyak, Om. Oh, lumayan banyak. Apa kok problemnya kok? Ras yang konde tapi. Oh, yang konde. Yang model baru? Model baru agak jarang. Agak jarang. Berarti pilihan saya kemarin menjatuhkan ke sini aman ya? Ya. Tapi sekarang mungkin gini kok, mau singgung sedikit. Tadi aku mau beli ras itu bingung. Ras atau Veloz yang baru. Pilihan saya benar apa salah? Menurut saya benar pilihan. Benar ya? Karena saya tim AT. Tim AT. Ini AT. Oke, berarti kalau misalkan rem tangan tarik manual atau rem elektrik? Saya tipenya jadul, saya seneng mekanikal. Tapi mekanikal ini sebenarnya bukan kelemahan ya? Enggak sih. Tuh, jadi
teman-teman benar kemarin kalau saya sering ngomong kelemahan tuh pada nggak terima. Kayaknya udah cukup ya, mungkin sharing-sharingnya sekian dulu. Nah teman-teman kalau misalkan ada kondisi yang berhubungan dengan transmisi, mau ngobrol-ngobrol, konsultasi dulu bagus ini ya kok ya? Ya bisa datang ke sini. Bisa datang ke sini, terus ya di sini ternyata saya baru ngeh ada tuh poster gede banget, bengkel hybrid dan EV pertama di Indonesia. Jadi bisa ngurusin ya? Bisa. Mobil EV yes or no? Saat ini menurut saya untuk jadi mobil pertama dan cuman satu-satunya no. No ya? Saat ini no. Kecuali mobil untuk yang kedua atau ketiga. Oke. Kalau mobil hybrid oke? Hybrid masih oke. Terima kasih Ko Freddy ngobrol-ngobrolnya, Terima kasih, Om ilmu Teguh. baru. Thank Dan you. mobilku sudah beres. Sekarang waktunya saya balik karena ini persiapan. Mudah-mudahan konten ini tayang sebelum mudik lebaran ya. Saya persiapan mudik lebaran ya. Udah ganti ban, ganti oli segala bannya baru. macam, Udah di juga. coating lagi. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen kalau pengen buat video lainnya ya. Dadah.